Gak hanya cari dunia, umbar hawa nafsu, dengan Allah dengan togut, sibuk dalam urusan dunia ini, kita kejar habis-habisan. Begitu Allah berikan, yang ada apa? Kita pelit. Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk berikan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam yang penuh kemuliaan pada malam hari ini. Perhatikan firman Allah yang barusan dibacakan oleh Ustadz Ohan, ya, khususnya di Al-Qasas 73. Dan Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min rahmatihi ja'alat lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi la'allakum tashkurun. Ya. Jadi berkat rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah ciptakan malam dan siang ini, ya, kalau si malam hari untuk beristirahat. Apalagi pernah sampaikan, beristirahat di sana adalah tidak tidur, tidak hanya tidur gitu. Walaupun kita mesti harus tidur, kita butuh dengan tidur, tapi di sana ada yang namakan apa? Berusaha mendekatkan diri kepada Allah di penghujung malam, ya, untuk mendapatkan keberkahan malam hari, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari. Ya, kemudian di siang hari disampaikan juga ini, walitabtaghu min fadlihi la'allakum tashkurun. Ya. Kemudian kamu mencari sebagian karunia pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya, kepada Allah. Sama Allah sudah ditawarkan gitu maksudnya. Ya, untuk apa kita ragu, untuk apa kita khawatir bahwa kita tidak akan mendapatkan rezeki, itu maksudnya. Ya. Dengan ayat 74 ya, dan 75 Al-Qasas, sini Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iya allazina kuntum taz'umun. Ingatlah hari ketika dia Allah menyeru mereka yang firman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu selalu kamu sangkakan. Nah, saya bilang tadi di ayat 73, wa man rahmatihi ja'alakumul laila wan nahara litaskunu fihi. Jadi malam hari Allah ciptakan untuk beristirahat. Istirahatnya apa? Beribadah kepada Allah. Makanya lanjutannya di sini, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iya allazina kuntum taz'umun. Ya, enggak hanya cari dunia terus menerus, mengumbar hawa nafsu, menyembah hawa nafsu, menyandingkan Allah dengan tauhid, maksudnya begitu. Allah bertanya, mana sekutuku? Mana hawa nafsu yang kau paksakan kau sembah selain aku? Harus menyukupi segala kebutuhan, tidak peduli siang dan malam, itu maksudnya Allah. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu. Maka tahulah mereka bahwa yang hak itu milik Allah, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka adakan. Gitu ya. Tetap diatur, kita punya koridor kapan kita harus beribadah kepada Allah untuk mencari karunia rizqan kariman untuk jiwa kita, untuk mencari ketenangan dalam jiwa kita, dan ada waktu kita harus mencari karunia Allah. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita yang merupakan sunnatullah, harus kita juga lakukan. Ya. Kemudian di 6:18 sampaikan, A'udzubillahi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Satu contoh Fakih pernah sampaikan, nafas kita, buah pikiran kita, akal kita, ya, bisa kita hitung nikmat itu? Sulit. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak yang telah kita lalaikan sebenarnya. Ya, kita mengejar, sibuk dalam urusan dunia ini, kita kejar habis-habisan. Begitu Allah berikan, yang ada apa? Kita pelit, kita ragu membagi, kita nggak mau harta kita hilang. Ya, wa idza massahul khairu manu'a. Ya, apabila mendapat kebaikan atau harta atau kenikmatan, ia amat kikir kepada Allah. Coba perhatikan, tidakkah kita seperti itu? Gitu loh. Sehingga apa? Allah dera kita dengan penyakit. Duh, cek dulu, kenapa saya kok sakit? Ada masalah apa yang terjadi pada diri saya sehingga saya terkena penyakit? Dipahami dulu. Tidakkah kita melakukan pelanggaran? Tidakkah kita bermuamalah ada yang salah dengan orang lain? Duh, muamalah yang keliru ini menimbulkan masalah dalam internal kehidupan kita sendiri, dalam rumah tangga kita sendiri. Dan di Al-Baqarah 186 Allah firman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad SAW tentang aku, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi dalam kondisi kesulitan kita, ya, ada Allah. Allah itu dekat bersama kita. Ya, ini dipahami. Allah dekat bersama kita. Jangan ragu, jangan putus asa atas nikmat Allah, rahmat Allah, dan syukuri yang sudah kita dapat itu. Gitu loh. Mensyukuri ini sulit.
sekian tahun kita istiqomah, satu yang sulit adalah bersyukur kepada Allah. Ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kata Allah. Ya. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku, kata Allah, dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, Al-Fakir ulang ini ya. Ini perlu sekali nih. Ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhi dulu permintaanku, penuhi dulu perintahku, kata Allah. Salatlah yang benar, tepatlah pada waktunya, berbuat amal solehlah kalian, bersedekah, infaklah kalian, bertutur kata yang baik dengan saudaranya. Ya. Legowo atas ujian Allah, sabar menjalani kehidupan. Semua bisa diraih karena Allah sudah berikan semua itu ke dalam dada kita. Sudah punya ukuran, wahai anakku dimuliakan Allah. Ya. Dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, iman dan takwa, sehingga tetap dalam kebenaran. Ya. Kalau tetap dalam kebenaran, maka Allah akan bimbing terus. Ya. Allah akan menjaga terus. Allah akan mengupayakan terus kita dalam kebenaran, dalam ketaatan, ya, dan selalu dalam nikmat Allah dari hari ke hari. Ya, disambung dari Isra dari 76 sampai ayat 82. Ya, emang agak panjang, tapi ini perlu Al-Fakir sampaikan untuk mengingatkan kita bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Sungguhnya mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu dari negeri itu. Kalau jadi demikian, niscaya peninggalanmu mereka tidak akan tinggal bertahan kecuali sebentar saja. Ya, kadang kita hadir dalam diri kita kegelisahan karena kita melihat keadaan orang lain, gelisah melihat keadaan di sekitar kita. Yang satu tercukupi, yang satu kok enggak gitu. Berpikir gelisah. Ya. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang benar-benar kami utus sebelum engkau. Tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Ya. Liang hati kita, liang akal kita, sudah Allah tentukan semua kadarnya, ukurannya. Paham ya? Fakir ulang, liang akal kita, liang hati kita, udah Allah tentukan ukurannya. Ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang tertukar. Terus kenapa harus resah? Kenapa harus gelisah gitu ya? Resah gelisah itu menghadirkan syaitan, menimbulkan penyakit. Ya. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, laksanakan pula salat subuh. Sungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat dari mulai matahari ya tergelincir sampai gelapnya malam. Ya. Ini diperhatikan nih, ibadah itu disempurnakan dengan sholat malam maksudnya. Ya, di sholat malam itu apa yang kita lakukan? Setelah kita ibadah, sholat tahajud, kita membaca Quran, kita berzikir kepada Allah, menyatukan hati, akal, pikiran kita kepada Allah. Supaya apa? Langsam. Pagi hari itu langsam, enak. Ya, ya. Wa minnal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi ini ya, pada bagian malam lakukanlah salat tahajud
sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Doa sebab apa? Istiqomah itu. Ya, mulai pagi sampai ketemu pagi. Dengan istirahat tentunya, pasti karena kita orang hidup ini perlu istirahat. Kita perlu asupan makanan, kita perlu istirahat. Sebab itulah manusia ini dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena ibadahnya, karena ketaatannya, karena ketekunannya, karena samina wa ata'nanya kepada Allah. Dimuliakan manusia karena dia capek, punya rasa capek. Ya. Tapi dalam capek itu dia tidak pernah ingkar kepada Allah, dia ingat kepada Allah, maka Allah jaga dia, Allah muliakan dia, Allah rahmati dia beserta keluarganya sampai keturunannya kelak gitu. Ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar, keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Ya, kita bermohon kepada Allah. Loh, setiap ibadah, apalagi pernah sampaikan, akan terus diingatkan. Ya, taubat, beriman, amal soleh, sandingkan terus, yang merasa kita benar, supaya apa? Enak, ada rasa khawatir kita. Ya, takut bersalah, takut sampai ingkar kepada Allah, khawatir ditinggalkan Allah Ta'ala. Harus punya seperti itu. Jadi kita semakin khusyuk, ya, semakin berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak lalai melalaikan perintah Allah, atau tidak angin-anginan gitu ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Jika kita istiqomah menjalankan perintah Allah seperti tatanan Quran, seperti tatanan sunnah Nabi, hadis Nabi SAW, mengikutinya, istiqomah seperti itu terus, maka kebaikan saja yang akan hadir. Keburukan akan Allah pisahkan, Allah jauhkan, Allah akan hapus kesalahan kita setiap hari, bahkan sebelum kita meminta kepada Allah. Asal istiqomah dengan mantaba tadi, wa amanna wa amil amalan solihan. Mantaba, amanna wa amila amalan solihan. Itu istiqomah dengan itu. Walaupun merasa kita tidak melakukan perbuatan keji atau kesalahan, bertobat tetap kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah maafkan aku. Khususkan betul minta ampun kepada Allah, terutama di penghujung malam. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ya, karena mereka ingkar kepada Allah dari sejak awal dengan mendolimi diri mereka sendiri. Kalau mukmin tidak, Al-Quran sebagai penawar dari penyakit-penyakit hati mereka. Ya, kalau penyakit hati kita hilang bersih, sekujur tubuh kita nikmat, sekujur tubuh kita baik, sekujur tubuh kita diberkahi oleh Allah. Akan ada ketenangan, ada ujian, memang berpikir kita, tapi Allah berikan solusi, Allah berikan ketenangan sedikit demi sedikit. Allah atur semuanya secara maksimal. Jangan khawatir dengan nikmat Allah seperti itu. Itu maksudnya begitu. Ya. Kemudian di Ar-Ra'du 28 dan 29 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah.
Yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Mengingat Allah. Ya, dzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah. As-salatu daim, berzikir kepada Allah sampai sholat berikutnya. Fakir juga selalu ingatkan itu. Coba, udah dicoba belum? Udah dilaksanakan belum? Alladzina hum ala salatihim daimun. Al-Ma'arij 23 itu. Sudah kita lakukan belum itu? Berzikir itu sampai sholat berikutnya, sehingga apa? Khusyuk. Kalau khusyuk, doa kita makbul. Karena nyambung antara hati kita dengan Jalla Jalaluh, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum husnu ma'ab. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Beriman, beramal soleh, ya. Amanna wa amida amalan salihan. Jangan lupa dengan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulukan taubat ini. Laksanakan amal soleh dengan sungguh-sungguh. Ikhlaslah dengan ujian Allah. Tabahlah dengan ujian Allah. Yakinlah akan ada jalan keluar seperti itu. Jangan ragu-ragu. Jangan mengeluh terus-menerus. Karena mengeluh tidak akan ada gunanya. Tidak akan mengubah apapun dalam kehidupan kita. Ya. Dan Allah selalu merahmati kita. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami ya Allah dari sifat mengeluh. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan sifat syukur. Ya abdan syakura, abdan syakura, abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari gangguan syaitan, suami kami, istri kami, anak keturunan kami. Ya Allah, ridailah kami dalam kehidupan kami. Ya Allah, dalam kehidupan kami dalam kebahagiaan. Ya Allah, kebahagiaan dalam ruku dan sujud, kebahagiaan dalam sabar, kebahagiaan dalam ikhlas, kebahagiaan dalam qanaah, kebahagiaan dalam selalu menjalankan perintah-Mu. Ya Allah, ya Allah, berkahilah kami ya Allah, kehidupan kami ya Allah, di dini dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.